Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita akan menjawab persoalan yang sedang viral belakangan ini. Menanggapi lagu Aisyah Aisyah istri Nabi. Pertanyaannya apakah lagu ini melecehkan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merendahkannya yang otomatis merendahkan ibu kita sendiri. Apa betul demikian? Di surat Ahzab ayat 32 ada begini, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian semua radhiyallahu anhunna ya, tidak seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Jadi redaksi yang dipilih di situ adalah ahad, bukan ihda. Kalau ahad itu maknanya umum, kalau ihda itu spesifik. Kemudian kita juga misalnya bisa memeriksanya di ayat lain ya, bahwa Nabi Muhammad itu aula bil mu'minin min anfusihim. Kanjeng Nabi ini lebih unggul, lebih mulia. Faqon nabiyina fi khulqin wa fi khuluqin ya, walam yudanu fi ilmin wala karami, itu kata Imam Al-Busiri ya. Kalau di surat Ahzab ayat 6, Nabi ini lebih unggul, lebih mulia, lebih agung. Kemudian dan istri-istri Kanjeng Nabi wa azwajuhu, dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, adalah ibu mereka, maknanya ibu kita semua. Kita tahu di Quran ini kata ibu cenderung positif. Ada memang ibu bermakna tempat kembali ya. Misalnya wa ummuhu hawiyah, meskipun maknanya neraka. Tapi dalam konteks ibunda Nabi Musa misalnya, faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana. Maka kami kembalikan Nabi Musa ini kepada ibunya supaya pandangan ibunya nanti jernih, hatinya senang, pikirannya tenang, dan jiwanya gembira. Kemudian ibu yang lain adalah di Quran itu ibu dalam makna biologis. Ibu yang lain adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah orang yang concern, orang yang jujur. Kemudian ibu yang lain itu dalam konteks ummul kitab, wa indahu ummul kitab. Ibu juga bermakna ibu kota atau kota itu sendiri. Faradadnahu litunzira ummal qura wa man haulaha. Kami kembalikan agar kau beri peringatan Muhammad kepada seluruh penduduk negeri ini dan orang-orang di sekelilingnya. Jadi ibu ini positif. Bagaimana dengan lagu itu? Sebenarnya sah-sah saja ya, menceritakan kemesraan, intimitas, kemudian romantisme Nabi dalam keluarga, itu sah-sah saja. Hanya saja Sayyidah Aisyah ini kalau kita melacak beberapa literatur, beliau ini orang yang aqilah, orang yang jenius. Bahkan min uqala ibani Adam, salah satu cucu Nabi Adam yang paling jenius. Kemudian beliau Sayyidah Aisyah ini termasuk orang yang al-mukatsirin atau al-mukatsirun, orang yang paling banyak menghafal, mengajarkan, meriwayatkan hadis. Setidaknya 2.210 hadis. Ini hanya sedikit di bawah Abi Hurairah ya, 5.374, Abdullah bin Umar 2.630, kemudian Sayyidina Anas bin Malik 2.286. Untuk kalangan perempuan beliau paling banyak. Lagi pula beliau ini ahli dalam ulumul Quran, ulumul hadis. Beliau ini orator. Kemudian beliau ini di samping nasabnya terpandang ya, panglima perang. Juga beliau ini ahli dalam fikih. Dalam fikih beliau sangat ketat, sangat keras. Mari kita buktikan bahwa beliau itu ahli dalam ilmu Quran, hadis, fikih, ulumuddin, faraid, itu riwayat Ad-Darimi. Kemudian dalam riwayat Musa bin Tolhah, Sayyidah Aisyah ini orator. Tidak ada perempuan yang lebih fasih daripada beliau. Ini keagungan-keagungan beliau ya, ibunda kita Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian pasca Kanjeng Nabi meninggal, rumah Sayyidah Aisyah ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin belajar kepadanya. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menjadikan Sayyidah Aisyah ini sebagai penasehat. Betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa mulianya beliau. Kemudian saya juga
menangkap Sayyidah Aisyah ini pribadi ulama yang paling par excellence, paling kompleks, paling paripurna. Misalnya kriteria ulama di dalam Quran ini kan satu, punya khasyatullah, punya spiritualitas yang tinggi. Jelas beliau ini karena memang istri-istri baginda Nabi radhiyallahu anhunna berbeda dengan semua perempuan yang ada di dunia. Mereka lebih agung, lebih mulia, yang kalau pengetahuan seluruh perempuan bahkan manusia di dunia tidak akan mengalahkan pengetahuan, kearifan, keutamaan, kemuliaan, syaraf, fadl yang ada pada istri-istri baginda Nabi ini. Kemudian rumah beliau tidak pernah sepi. Kemudian satu ketika beliau ini kan orang yang sangat keras ya dalam fikih ya. Ada perempuan dari Hamas, dari Syam, mohon maaf, mandi di pemandian umum di riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan segera Sayyidah Aisyah ini menegurnya. Ini betapa kerasnya beliau dalam fikih ya, dalam jurisprudensi Islam. Kemudian yang tidak kalah penting, dedikasi beliau untuk pengetahuan itu sangat tinggi. Terbukti beliau ini tidak melulu khasyatullah. Mereka istri-istri Nabi, khususnya Sayyidah Aisyah yang kita bicarakan pada kesempatan ini, beliau adalah robbaniyun. Bima kuntum tadrusun. Wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jadi kriteria ulama itu kalau menurut Quran 3. 1, mereka punya khasyatullah. 2, itu ulama disebutkan 2 kali dalam Quran. Innama yakhshallah min ibadil ulama dan ulama Bani Israil. Kemudian ada robbaniyin atau ribiyun. Robbaniyun 2 kali, ribiyun 1 kali, robbaniyin 1 kali. Maknanya apa sih robbaniyun atau ribiyun? Adalah mereka yang membaca kitab suci, menguasainya, dan lantas mengajarkannya. Jadi kriteria ulama yang pertama spiritualitasnya tinggi, yang kedua pendidik, pengajar, yang ketiga ulama ini ahlu dzikr, konsultan. Dan ini ada dalam sosok ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa kemudian beliau ini digambarkan oleh kaum bucin ini budak cinta ya, sebagai apa ya, imajinasi drama Korea. Meskipun itu sudah hijrah atau tobat, digambarkan seperti sinetron percintaan Nabi ini. Nah, dalam hal ini kita agak keberatan lah ya. Tentu dari teks lagu itu memang mengacu pada beberapa hadis. Coba kita lacak saja beberapa hadis. Misalnya begini. Kanjeng Nabi SAW dalam HR atau hadis riwayat Imam Ahmad 24.373 dikatakan beliau ini memang menempelkan lisan bibir beliau ya, syafatain, bibir beliau yang mulia di tempat di mana Sayyidah Aisyah meminumnya. Kemudian baginda Nabi ini mengusap air mata istri. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ya. Yakni Sayyidah Sofiyah berjalan bersama Nabi di perjalanan, untanya lambat. Maka beliau menangis dan Kanjeng Nabi mengusap air matanya itu. Dalam riwayat An-Nasai, Imam An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra hadis 9162. Apakah Nabi tidak pernah berciuman? Jelas. Bahkan French kiss ini yang bibir ketemu bibir, lidah ketemu lidah. Inna Nabi SAW kana iza qabala ba'da nisa'ihi, kalau Kanjeng Nabi mencium sebagian dari istri-istri beliau, masso lisan. Masso ini mengulum, menghisap. Ini dalam hadis riwayat Al-Maqdisi ya. Hadis yang yang ke-15.681. Kanjeng Nabi mandi bersama dengan istrinya. Dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-253. Dalam Ibnu Hibban 1118. Kemudian dalam Sahih Muslim 484. Kanjeng Nabi biasa tidur di pangkuan istri beliau. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad ini tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Entah bagaimana ya, memang Kanjeng Nabi ini sejak awal perjalanannya memang sudah cinta sejati beliau ya. Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang ini sebenarnya kalau menarik kita pelajari sebagai teladan kita, ibu-ibu terutama. Di masa-masa beliau dapat wahyu pertama kali itu ada, mungkin teman-teman membuka Barzanji ya.
Wa kana li nubuwwatihi fi taqaddumi iqra' bismi rabbika sabiqun ala anna laha sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Beliau mendapatkan wahyu itu. Kemudian Kanjeng Nabi cemas, ini apa? Lalu Sayyidah Khadijatul Kubra ini mengajaknya ke seorang pendeta, Waraqah bin Naufal. Berceritalah, itu ada dialog-dialog. Kemudian Waraqah bin Naufal menceritakan bahwa ibu Khadijah yang datang ke suami Anda adalah An-Namusul Azim allazi ja'a ila Musa alaihissalam. Adalah malaikat agung yang dahulu pernah datang kepada Nabi Musa. Artinya beliau Nabi. Sayyidah Khadijah mempertegas, kalau Bapak pendeta, kalau begitu suami saya ini siapa? Maka pendeta tadi, Waraqah bin Naufal menceritakan, suamimu adalah la nabiyyu hazil ummah, nabinya umat ini. Kemudian ada jeda ya, dari wahyu pertama ke kedua ini ada katakan 3 tahun, ada katakan 30 bulan. Summa fatarul wahyu salasa sinin aw salasina syahra liyashtaqa ila intishaki hati kan nafahati syaziyah summa unzilat alaihi ya ayyuhal mudaththir faja'ahu jibril biha wa nada. Di masa-masa kekosongan itu beliau menghibur. Kemudian di masa lelah-lelahnya perjuangan, ketika orang-orang berselimut dalam kegelapan jahiliyah, Sayyidah Khadijah sudah terbangun menyambut nubuwah risalahnya Nabi. Maka suatu ketika, sesuai hadis tadi, beliau tidur di bangkuan istri ya, ada di Sunan Abu Dawud 227, Sahih Bukhari 288, Sahih Muslim 454, kemudian Musnad Ahmad 24.442 dan Ibnu Majah riwayat beliau 6.261. Kanjeng Nabi tertidur ya. Kemudian Sayyidah Khadijah ini menangis sampai air matanya membasahi Nabi dan beliau terbangun. Mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan saya? Itu pertanyaan Sayyidah Khadijah. Pertanyaan Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau menjawab begini, Nabi, Rasul, saya tidak menyesal. Kemudian kata Nabi, dahulu engkau punya harta. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu ya, bahwa sulusa malu ahli Makkah, 2/3 modal, sosial kapital, sumber daya ekonomi, 2/3 ini banyak sekali. Seluruh penduduk Mekah, 2/3-nya milik Sayyidah Khadijah. Tapi itu semua habis untuk perjuangan Nabi. Khadijah, kamu dulu kaya, terpandang, sekarang kamu miskin. Dahulu engkau orang yang hartawan, dimuliakan karena nasabmu, sekarang kau dikucilkan. Adakah engkau menyesal bersuamikan saya? Kata Sayyidah Khadijah begini, saya tidak menyesal. Semua untuk Allah dan Nabi-Nya. Nabi, kalau nanti perjuanganmu belum selesai, belum tuntas dan ajalku umurku sudah tiba, sementara engkau ingin mengarungi lautan, menyeberangi samudera, atau melintasi sungai dan tidak kau dapati perahu atau rakit, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, susunlah menjadi perahu, menjadi rakit. Ini Nabi lalu bergetar. Dan Allah mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah melalui Nabi. Sampaikan salam saya. Bahkan malaikat Jibril mengucapkan salam juga. Betapa istimewanya tidak tergantikannya. Jadi Kanjeng Nabi ini mesra kepada semua istri beliau. Hanya saja Sayyidah Aisyah cerdas disampaikannya kepada kita. Urusan rumah tangga yang detail itu. Kemudian Kanjeng Nabi disisir oleh istrinya. Sahih Muslim 710, Sahih Bukhari 286. Nabi membelai rambut istrinya. Kemudian ini juga dalam banyak riwayat ya, Al-Hakim, Ahmad, kemudian At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi juga senantiasa mempersilahkan istrinya terlebih dahulu. Sahih Bukhari 2679. Jadi, keluar menuju Madinah, beliau menyiapkan tempat duduk Sayyidah Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab, meletakkan lututnya yang mulia untuk istrinya menaiki unta itu dengan berpijak kepada lututnya kaki baginda Nabi yang mulia. Betapa agungnya akhlak beliau. Kemudian beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang khusus, panggilan mesra yang sudah lazim ya, Umairah, Uwais dan lain-lain. Beliau mengantar istrinya, Sahih Bukhari 18.970. Kemudian juga di Sahih Bukhari 18.994. Bahkan Kanjeng Nabi ini senantiasa melakukan traveling keluar kota dan mengundi istri-istrinya, dipilih nanti satu yang ikut yang mana. Tadi Sahih Bukhari 2404, Sahih Muslim 49.974. Beliau berbincang di perjalanan bersama istrinya, mengajak istrinya makan di luar. Ini Sahih Ibn Hibban ya.
Di riwayat Ibnu Hibban 5.301, riwayat Ad-Darimi dan lain-lain. Kemudian beliau senantiasa menenangkan amarah istrinya. Jadi mengapa tidak intelektualitas Sayyidah Aisyah yang diungkap? Mengapa bukan beliau yang orator, yang ahli hadis, ahli fikih, kemudian yang beliau ahli dalam ulumuddin, yang beliau fasihatul lisan, yang beliau sangat cerdas, yang beliau adalah penasehat para khalifah, yang beliau senantiasa tamu-tamu berdatangan tak kunjung henti ke rumah beliau. Nah, saya teringat seorang tokoh yang menulis, Aisyah Ummul Mukminin, syahid ya, sang martir, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menulis pembelaan kepada orang-orang yang membenci Sayyidah Aisyah bahwa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah ini dianggap pedofil atau apa. Ini sudah 14 abad, nggak ada problem ini. Cuma ada belakangan orang-orang yang menggunjing, mempersoalkan itu. Maka Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti membelanya. Di sini ada bukunya beberapa yang kita pelajari kalau malam Selasa itu ya. Beliau menulis Kutaib, buku kecil, sebagai pembelaan beliau kepada Sayyidah Aisyah. Memang riwayat riwayat Hisam bin Urwah ini tidak bisa dipercaya karena umur 71, ingatannya sudah lambat. Sayyidah Aisyah ini sebenarnya bukan 6 atau 9 tahun dinikahi Nabi, tidak. Yang betul adalah 16 atau 18 tahun. Nanti kapan-kapan kita akan ulas itu, tapi kita fokus ke Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dulu. Beliau membela itu panjang lebar dalam bukunya yang setebal 120 halaman. Kemudian satu malam, putri beliau yang ada di Riyadh, di Saudi itu nelpon keesokan harinya. Bapak, tadi malam saya didatangi oleh perempuan cantik, rupawan, tubuhnya penuh cahaya. Datang mengetok pintu, begitu saya buka, si tamu tadi mengatakan, saya Aisyah, zaujatun Nabi Ummul Mukminin. Saya ingin menyampaikan, tolong salamkan kepada ayahmu, maksudnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, sampaikan salam saya, terima kasih saya karena beliau telah membela saya. Itu betapa istimewanya. Itu baru membela, mengagungkan, memuliakan istri Nabi. Bukan istri Nabi dibayangkan seperti sinetron, drama-drama Korea yang bucin-bucin itu, yang alay-alay itu, bukan. Nah, tentu saya tidak melarang ya teman-teman, silahkan. Memperkenalkan tidak apa-apa. Tapi Mbok Yao seharusnya yang lengkap memberikan informasi kepada perihal itu ibu kita sendiri. Semua istri-istri baginda Nabi ibu kita sendiri. Yang kita memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya. Sekarang begini saja. Kemudian beliau berterima kasih ya, bersujud syukur. Pertanyaannya begini, kenapa sih Sayyidah Aisyah ini menyampaikan salamnya tidak langsung, ucapan terima kasihnya tidak langsung kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti? Kenapa? Di Quran disebutkan kalau berbicara dengan istri Nabi di balik tirai, di balik hijab, karena mereka haram bagi lelaki manapun di dunia. Jadi bayangkan dalam mimpi saja Sayyidah Aisyah ini masih takzim ya, menaruh hormat, menjaga kemuliaan, kehormatan dirinya, tidak mau menemui lelaki yang bukan mahramnya. Jadi beliau bicara titip salam kepada putrinya. Ini betapa agungnya akhlak beliau itu. Nah, saya kembalikan kepada Anda, silahkan pendapat Anda yang mana. Memilih yang mana silahkan, tapi yang jelas mari kita agungkan ibu kita itu. Mari kita muliakan, kita bela, sebab mereka ibu kita berharap barokahnya, keutamanya, kemuliaannya, dan teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita di hari-hari di masa-masa yang akan datang. Demikian, Allah yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.